Kita lanjut ke berita berikutnya. Ini eksklusif untuk TBL. Jadi Uci Flodia curhat, katanya merasa nggak enak dan akhirnya menjenguk ke lapas Jenguk Medina dan juga memutuskan untuk menyekolahkan anak-anak dari Medina Zen karena menurut kabar katanya anak-anaknya sampai gak sekolah. Aduh, menyedihkan sekali. Tapi udah ya, kalau sudah masuk ranah hukum harus ada beberapa kewajiban yang harus dilalui. Yuk, ini dia TBL trending banget loh. Medina masuk ke penjara kan gara-gara gue gitu kan, gara-gara kasus gue kan. Anak dia dua-duanya nggak sekolah karena nggak ada uang. Terus aku bilang sama dia, anak kamu harus sekolah, aku bilang gitu kan. Perseteruan Uci Flodia dan Medina Zen sempat memanas. Bahkan Uci Flodia sempat nggak terima palsu seharga miliaran rupiah, serta sempat mengirimkan ancaman kepada Uci Flodia. Gak mau tinggal diam, Uci Flodia pun memilih melaporkan sikap Medina ke pihak kepolisian. Jalan panjang Uci Flodia demi membuat Medina Zen jera dengan perbuatannya tentu gak gampang, Besti. Bahkan Uci Flodia berjuang mati-matian demi memberikan efek jera kepada Medina. Endingnya Besti, Medina Zen pun dipenjara atas perbuatannya. Setelah melihat Medina Zen mendekam di penjara, entah mengapa Besti, hati Uci Flodia tersentuh. Uci berencana datang ke lapas untuk memberitahukan niat baiknya untuk mencabut laporan terhadap Medina. Secara eksklusif, tim TBL pun berkesempatan untuk menemani Uci Flodia membelikan buah tangan untuk Medina Zen. Ini dia persiapan Uci Flodia sebelum bertemu Medina Zen di dalam lapas. Hai Besti, ketemu lagi dengan saya. Jadi aku agendanya hari ini kok ketemu kalian di sini ya. Aku mau jenguk Medina. Nah kan aku baru Aku baru pulang dari luar negeri kan. Aku pengen silaturahmi sama Medina. Jadi aku mau beliin itu buah tangan buat dia biar dia seneng. Dan nanti aku ada beberapa sesuatu yang secret aku mau kasih dia juga sih gitu. Ayo ikutan yuk. Terlihat Besti, Uci Flodia semangat bener memilih buah untuk oleh-oleh buat Medina nih. Pastinya Besti, hati Uci Flodia sudah lapang dan sudah memaafkan Medina. Diambilin jeruk ya? Iya. Oke. Lagi ya. Pisang ada nggak pisang? Ya Mbak, pisang juga Mbak ya. Ya. Yang enak-enak apa Mbak? Yang bagus-bagus Mbak? Apa Bu? Yang enak-enak apa? Apa rumah pir enak-enak pir kan? Enak pir. Pisang, anggur hijau, anggur merah. Mbak, anggur hijau, anggur merah ya Mbak ya? Anggur merah. Kayak gitu ya Mbak? Kira-kira dibawain snack-snack juga nggak usah ya? Nah, selesai juga nih Besti belanjanya. Sepertinya Uci Flodia juga udah siap banget nih untuk menuju lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Hai Besti, udah belanja kan tadi? Dan udah aku beliin macam-macam buah-buahan. Semoga Medina suka nanti ya. Nah sekarang habis ini kita sama-sama ke rutan yuk. Ikutan ya. Yuk. Buah tangan udah dibawa. Saatnya Uci Flodia on the way ke lapas Pondok Bambu untuk menjenguk Medina Zen. Lantas apakah Medina Zen bersedia nih menemui Uci Flodia setelah sekian lama nggak bertemu? Dan bagaimanakah cerita Uci Flodia setelah bertemu dengan Medina Zen di dalam lapas? Saya kasih tahu semua pemirsa Besti,
kondisinya Medina sehat-sehat, dia baik-baik aja, dan dia pokoknya dia sehat, badannya gemuk juga. Terus akhirnya saya kesana tadi kan cukup lama ya, lama kan tadi nunggunya kan. Udah gitu aku ngobrol yang secret itu sih. Keluar dengan mata yang agak sembab, Uci Flodea pun mengungkap pembicaraannya dengan Medina yang penuh dengan air mata, Besti. Iya sih, tadi kita nangis-nangisan berdua gitu kan. Dia nangis, aku juga nangis gitu. Aku peluk dia terus. Dan tangannya dia sepanjang aku mulai masuk ketemu dia sampai pulang, tangannya dia aku gandeng terus. Gitu. Jadi aku ngerasa bukan kangen ya, bukan. Aku memang ada sesuatu yang aku memang mau sampein ke dia gitu. Perbincangan yang secret tadi kan, akhirnya gue nangis gitu kan. Akhirnya Medina nggak percaya apa yang mau aku lakuin. Jadi kan masa sih kak gitu kan. Udah aku jelasin ke Medina, Med, lu tahu gue bukan orang jahat ya kan. Kalau gue ngomong pasti gue lakuin gitu kan. Terus udah gitu Medina ya sempat nggak percaya. Terus ya udah, kalau emang nggak percaya, terus akhirnya lama-lama dia percaya, dan dia bilang sorry. Aku bilang sama Medina nggak usah sorry, karena aku sudah maafin kamu dari sejauh dulu, waktu yang lalu udah aku maafin. Duh, jadi ikutan terharu ya, Besti. Benarkah Uci Flodea melakukan ini karena merasa iba dengan Medina yang memiliki anak? Tadi sih aku sama Medina sudah gini, kayak discuss sama Medina. Med, gimana Med? Menurut kamu Med, aku sih ada etika benar-benar baik buat kamu. Enaknya pakai lawyer siapa gitu kan. Nah Medina bilang Maci aja gitu. Maci, tahu ya Maci. Aku bilang gimana kalau Bang Rasman, aku bilang gitu kan. Soalnya laki lu gue telepon berapa hari ini emang nggak dijawab gitu. Iya kak, dia ganti HP gitu. Oh alah ya, percuma juga aku nelpon kan. Terus udah gitu kan, aku pikir ya gini aja sih, paling tidak kalau mau mencabut laporan itu, apalagi kan ini udah putusan, udah ingkrah ya kan. Kalau aku sendiri belum paham betul tentang hukum, oke? Lalu harus ada seorang lawyer yang mendampingi aku, gimana jalannya harus seperti apa. Dan nanti akan aku temui Bang Rasman ataupun Lukman, gimana kita diskusikan bagaimana enaknya gitu. Gak cuman ngerasa iba, Besti, benarkah Uci Flodea merasa ditegur Tuhan dan ingin segera membebaskan Medina? Medina tadi udah gue jelasin ke dia kan, Med, lu tahu kan, gue tuh sebenarnya nggak jahat sama lo, bilang gitu kan. Dia juga bilang, iya, gue tahu kakak baik, begitu. Terus gue tanya dia lagi, Med, lu tahu kan, gue cinta Tuhan. Waktu lo ke rumah gue kan juga punya rumah doa kan, Med. Iya kak, tahu. Iya Med. Kayaknya Tuhan tegur aku nggak boleh terusin kamu di sini gitu. Tentunya kebaikan hati Uci Flodea yang ingin mencabut laporan Medina Zain harusnya menjadi kabar baik bagi Rasman Nasution. Namun sayangnya Besti, pengacara Medina Pak Rasman malah kelimpungan dengan pilihan Uci Flodea nih Besti. Dia menghubungi saya by phone sekitar seminggu yang lalu, dan saya kaget karena nomor Uci ini kan saya tidak simpan. Tapi kalau disebut nama Uci Flodea kan, saya langsung ingat, wah ini tentu pas urusannya dengan Medina Zain. Ternyata benar. Dia bilang, Bang, abang kan kuasa hukumnya Medina Zain. Iya, sampai hari ini masih saya. Dan Medina Zain sampai hari ini masih di dalam. Kasihan ya, dia satu kasus itu sudah selesai, tinggal menjalani yang satu lagi. Insya Allah
awal atau pertengahan tahun 2023 dia keluar. Nah, 24. Baik. Uci Flodia bicara ke saya begini, "Bang, saya nurani saya mengatakan saya sudah kasihan melihat Medina Zain. Dia sudah ketemu saya di persidangan, saya sudah maafkan dia. Boleh nggak kalau saya cabut?" Saya bilang, "Kalau kamu cabut terus dia sudah menjalani hukuman, ya nggak ngaruh. Tapi kalau kamu membuat surat ke Kementerian Hukum dan HAM, kemudian minta kepada pihak yang berwenang, Kumham, LP dan lain-lain, agar diajukan keringanan-keringanan, apakah yang namanya gerasi, apakah yang namanya pembebasan bersyarat, karena dia selaku korban dan pelapor, itu sangat bisa. Dalam konteks penegakan hukum kan tidak saja sekarang polisi dan jaksa yang melakukan restoratif justice, tapi restoratif justice dapat juga dilakukan oleh aparat wewenang, Kumham atau hakim. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa Uci ini sepertinya dia sudah menyesal maksudnya, kok gua terlalu kejam ya sampai begitu, karena laporan dia ini kan dua. Satu tentang katakanlah penipuan, penggelapan, satu lagi pengancaman. Nah lo Besti, ternyata untuk membebaskan Medina Zain juga gak segampang itu Besti. Namun niat baik ya harus tetap diperjuangkan ya Besti. Selain berniat untuk mencabut laporan Medina Zain, benarkah Uci Flodia juga ingin menyekolahkan anak-anak Medina setelah mengetahui kalau anak-anak Medina putus sekolah karena Medina Zain mendekam di penjara? Jadi ya tadi itu Medina cumanya ngomongnya gini, sungguhan ya kak, kakak nggak bohong kan kak, kakak beneran kak. Jadi intinya Medina itu sepanjang gue di sana dia nggak percaya gitu kan, tentang gue kan mau nyokolain anak-anak dia sampai dia keluar itu kan, itu emang dari hati gue gitu kan nggak mungkin dong, gue nggak punya hati jahat gitu loh. Terus dia cuman bisanya ngomong, masa sih kak, beneran kak, kakak beneran ya kak gitu. Terus yang soal gue pengen mencabut kasus dia yang hukuman 2 tahun itu tentang tas itu, dia juga nggak percaya, masa sih kak, kakak beneran ya kak, kakak beneran kak gitu. Jadi ya itu sih. Jadi ya pokoknya kita tadi di sana aku peluk-peluk dia terus pokoknya. Melihat hidup Medina Zain yang memprihatinkan, Uci Flodia auto tersentuh nih Besti. Benarkah Uci Flodia juga ngerasa berdosa karena tindakannya? Anak dia katanya umur 5 tahun sama yang SD itu nggak sekolah karena emang Medina nggak ada duit. Kasian. Kalau Medina sih aku percaya dia udah di sana sehat dan dia sudah pasrah sih gitu. Tapi kan aku nggak boleh dong, Medina udah di dalam, udah gitu anak-anaknya nggak sekolah juga, ya kan? Gue kan merasa berdosa, malah berdosa kan, gitu. Medina masuk ke penjara kan gara-gara gue gitu kan, gara-gara kasus gue kan. Anak dia dua-duanya nggak sekolah karena nggak ada uang. Terus aku bilang sama dia, anak kamu harus sekolah, aku bilang gitu kan. Anak kamu harus sekolah, aku sekolahin anak kamu, aku bilang gitu kan. Aku sekolahin anak kamu, Met, aku bilang gitu. Siapa yang bisa dihubungin keluarga kamu, biar nanti aku urus, aku bilang gitu. Kan jadinya gue nyakitin bukan Medina aja ya, jadinya kan gue nyakitin anaknya juga gitu kan. Ya ampun Besti, hatinya Uci Flodia tuh kayak malaikat banget ya. Semoga aja nggak ada gonjang-ganjing lagi ya antara Uci Flodia dengan Medina Zain ke depannya.
Semoga kali ini Medina Zen benar-benar kapok, Besti.